perkenalkan, saya Ana Fitriani, dosen program studi S1 Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Berolahraga dan mengatur pola makan seimbang adalah favorit saya. Oleh karena itu, saya bersyukur diberi kepercayaan untuk mengampu mata kuliah gizi olahraga di UHAMKA. Karena bicara gizi bukan hanya bicara soal makanan, tetapi juga membicarakan bagaimana kita mengeluarkannya dalam bentuk energi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menjabarkan kepada Anda bagaimana saya menjalankan mata kuliah gizi olahraga. Mata kuliah gizi olahraga diajarkan pada semester 3 dan berjumlah 2 SKS. Saya mengajar mata kuliah ini sejak 5 tahun lalu, sejak tahun 2017 dengan total kelas mencapai 12 kelas selama 5 tahun. Ya, jadi saya mengajar itu mulai dari semester Gasal 2017-2018 ada 2 kelas di sini. Kemudian dilanjutkan di semester Gasal 18-19 dapat 4 kelas. Dilanjutkan di semester Gasal 19-20 ini dapat 1 kelas. Kemudian dilanjutkan kembali di tahun semester Gasal 2020-2021 dapat 3 kelas. Dan di semester Gasal 2021-2022 ini yang terakhir kemarin dapat 2 kelas. Nah, selanjutnya insya Allah di 2022 dan 2023. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses DIA atau Delivery Instruction and Assessment mata kuliah gizi olahraga. Untuk delivery, saya ceritakan dahulu bagaimana RPS dan bahan ajar disusun hingga nanti disampaikan kepada mahasiswa. Mengacu pada profil lulusan Prodi Gizi UHAMKA sebagai penyedia pelayanan gizi, baik di masyarakat, di klinik, maupun penyelenggaraan makanan institusi, sebagai peneliti maupun sebagai pelaku usaha di bidang gizi, maka disusunlah beberapa capaian sikap, pengetahuan maupun keterampilan umum dan keterampilan khusus. Beberapa di antaranya dibebankan pada mata kuliah gizi olahraga sebagai berikut. Jadi ini adalah CPL yang dibebankan pada mata kuliah gizi olahraga. Jadi mulai dari capaian sikap, pengetahuan, keterampilan umum maupun keterampilan khusus ya, yang kami sebar kemudian kami turunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK gizi olahraga. CPMK yang pertama adalah mampu merancang pengaturan gizi untuk kebugaran. Dan yang kedua adalah mampu merancang pengaturan gizi untuk performa atlet menurut cabang olahraga. Nah, kalau kita lihat rancangan susunan kompetensi dimulai dari kemampuan awal, memang tidak ada prasyarat untuk mata kuliah gizi olahraga. Sub CPMK 1 ini mampu menjelaskan konsep kebugaran jasmani dan kaitannya dengan kesehatan. Kemudian dilanjutkan dengan sub CPMK 2 yang mampu mengklasifikasi hubungan aktivitas fisik dan kebugaran. Kemudian bertingkat selanjutnya ke CPMK 3 mampu menganalisis hubungan asupan gizi terhadap kebugaran, dan yang keempat mampu menilai status kebugaran. Saya berikan di sini adalah warna merah batas, ini adalah batas CPMK 1 Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan untuk CPMK yang kedua di sub CPMK 5 sampai sub CPMK 14 ini sudah masuk kepada gizi untuk performa atlet. Jadi CPMK 1 sampai CPMK 4 ini gizi untuk kebugaran masyarakat umum maupun atlet, sedangkan CPMK 5 dan seterusnya sampai CPMK 14 ini sudah masuk kepada performa atlet, sehingga di kompetensi utamanya nanti sudah mendukung CPMK 1 maupun CPMK 2. Bahan kajiannya sendiri untuk sub CPMK gizi olahraga, setiap sub-sub ini sudah kami rancang bahan-bahan kajiannya sesuai dengan materi yang akan kami berikan kepada mahasiswa beserta bahan rujukan yang juga kami tampilkan pada RPS. RPS ditinjau setiap semester dengan berkumpulnya tim pengajar gizi olahraga dengan mengundang pakar gizi olahraga dari praktisi seperti ahli gizi KONI DKI Jakarta. Untuk bahan ajar meliputi buku digital, modul ajar digital, video pembelajaran, PowerPoint untuk paparan, artikel jurnal penelitian termasuk diantaranya penelitian dosen tim pengampu, dan pengabdian masyarakat dosen tim pengajar. Jadi materi sebelum UTS adalah konsep kebugaran untuk kesehatan, aktivitas fisik untuk kebugaran, asupan gizi untuk kebugaran, penilaian status kebugaran, konsep atlet dan kebutuhan gizi, penilaian status gizi atlet, dan karbohidrat untuk performa. Sedangkan untuk materi setelah UTS ada protein untuk performa atlet, lemak untuk performa, mikronutrien untuk performa, cairan untuk performa, suplemen ergogenic aid dan doping, kebutuhan gizi atlet dengan kondisi khusus, dan perencanaan dan pengaturan gizi atlet. Untuk bentuk, metode, dan penugasan, bentuk pembelajaran daring selama pandemi ini, kita gunakan media komunikasi Zoom Meeting maupun Google Meet, dan tersedia pula media pembelajaran OLU atau UHAMKA Online Learning, di mana dosen maupun mahasiswa sama-sama dapat mengakses RPS, rencana tugas,
kontrak perkuliahan, tugas, kuis, soal ujian, nilai, serta informasi penting lainnya. Untuk metode pembelajaran terdiri dari ceramah dan diskusi, self-directed learning, simulation, role play, collaborative learning, FGD, problem-based learning. Untuk interaksi di dalam kelas, ini interaksi antara mahasiswa dosen maupun mahasiswa dengan mahasiswa. Kita ada diskusi, ini biasa dilakukan di tengah pelajaran maupun di akhir pelajaran, dosen ke mahasiswa maupun mahasiswa ke dosen ya. Kemudian simulasi, ini misalnya di beberapa sub CPMK seperti pengukuran kebugaran jasmani, pengukuran status gizi atlet ya. Kemudian role play ini biasa kami lakukan di sub CPMK misalnya pada saat mengukur atau melakukan survei konsumsi atlet ya, wawancara sesama mereka ya, mahasiswa ya. Kemudian ada collaborative learning dan juga FGD, ini kita lakukan pada mahasiswa, kita buat room-room khusus untuk mereka dibagi dalam kelompok-kelompok untuk mereka saling berdiskusi misalnya pada saat sub CPMK yang membahas analisis hubungan antara asupan gizi dengan kebugaran. Kemudian ada problem-based learning, ini di sub CPMK yang ke-14 yang terakhir, ini capaian yang paling tinggi. Kenapa? Karena kami berikan kasus kepada mereka, mereka diminta untuk memecahkan kasus dan menganalisisnya dari seluruh materi yang telah kami berikan, seperti itu. Untuk asesmen dan penilaian, tentu kami ada beberapa penilaian, dimulai dari yang paling kecil, kuis 10%, kemudian keaktifan 10%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 30%. Nah, untuk bobot penilaian sendiri, kami ada bobot penilaian tugas. Ini juga tugasnya kan karena banyak, jadi kami membobotkan ya. Untuk tugas seperti mind mapping table journal itu 30% dari semua tugas. Kemudian makalah studi literatur dan presentasi itu 20%. Simulasi dan role play itu 30%. Studi kasus dan presentasi 20% ya dari semua tugas. Nanti jadi kalau kita bobot penilaian keseluruhan, maka tugas tadi 25% ya dari semua itu, kemudian di 25% kan UTS 25, UAS 30, kuis 10, keaktifan 10. Jadi ada yang nilai individu, ada yang nilai individu maupun kelompok, ada yang nilai kelompok. Jadi penetapan akhir menjadi huruf mutu dengan cara 25% tugas tambah 25% UTS tambah 30% UAS, 10% kuis tambah 10% keaktifan. Dan standar huruf mutu berdasarkan tentang nilai akhir individu adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah rubrik penilaian. Misalnya untuk penilaian mapping ya, ada kriteria penilaian yang membantu kami pengajar maupun mahasiswa untuk menentukan nilai dan merancang capaian nilai lengkap dengan bobot dan proporsinya. Ini untuk penilaian presentasi dan diskusi. Kemudian ini untuk penilaian makalah, laporan studi kasus, dan laporan simulasi maupun role play. Nah, ini adalah rubrik untuk penilaian keaktifan di kelas. Ini adalah tampilan online learning UHAMKA, jadi baik dosen maupun mahasiswa bisa mengakses materi, kemudian UTS, UAS, kuis, dan lain-lain ya di online learning UHAMKA yang kita sebut OLU ya. Kita tinggal masuk saja sesuai dengan password dan user yang diberikan. Ya, ini masuk ke laman OLU saya. Contoh kita buka misalnya gizi olahraga kelas 3. Nah, ini tampilan gizi olahraga 3D ya. Jadi dari pertemuan 1 ya, misalnya kita bisa memberikan RPS di sini, rencana tugas mahasiswa, kontrak kuliah di sini juga ya. Kemudian kisi-kisi soal UTS, UAS, kemudian dan bahan pertemuan pertama, link Zoom-nya, serta sertifikat yang kita butuhkan kepada mahasiswa. Jadi semua hal bisa kita masukkan ke sini. Pertemuan kedua, kemudian pertemuan ketiga, terus sampai pertemuan terakhir. Ini adalah tampilan rencana tugas mahasiswa yang kami berikan di awal perkuliahan. Jadi mereka tahu harus berbuat apa selama semester berjalan ya. Kami tampilkan di OLU UHAMKA. Nah, ini adalah kontrak perkuliahan yang kami sepakati bersama, tata tertib, penugasan, penilaian, semuanya bersama mahasiswa yang diketahui juga oleh Kaprodi. Nah, ini adalah laporan peninjauan RPS ya yang kami lakukan tiap semester, dalam arti untuk meninjau dan meminta pendapat kepada para pakar. Di antaranya kami mengundang Maulana Malik Ibrahim, ahli gizi atlet KONI DKI, untuk memberikan masukan-masukan kepada RPS kami. Dan ini adalah tampilan dari RPS kami yang kami berikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, sehat semua? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Ibu. Oke, pada hari ini alhamdulillah kita bertemu ya kesekian kalinya untuk mata kuliah gizi olahraga. Sekarang adalah pertemuan keempat ya. Kalau minggu lalu Anda sudah belajar tentang bagaimana hubungan status gizi dan asupan gizi terhadap kebugaran, maka hari ini kita berlanjut ya sesuai RPS. Kita hari ini belajar tentang bagaimana mengukur status kebugaran. Nah, untuk tugas minggu lalu mungkin bisa saya review sejenak ya. Saya ambil contoh untuk satu kelompok ya yang saya sudah mengirimkan PPT-nya ke saya terkait gizi untuk kebugaran. Saya share screen dulu sebentar. Nah, oke. Sudah tampak di layar ya. Nah, ini untuk kelompoknya Agni Eka Sari, Siti Amina, Umu Syahida, Zahara Salma Fadila. Ini sudah masuk PPT kemarin ya, yang sudah kalian sampaikan. Saran dari saya untuk menulis PPT, disarankan tidak terlalu banyak tulisan ya. Kalau kita lihat nih masih banyak tulisannya nih. Ya, jadi diperbanyak nih yang seperti ini. Seperti bagan ya, ada hubungan antara satu faktor dengan akibat ya. Oke, saya rasa itu ya untuk review tugas minggu lalu. Silakan diperbaiki kan. Iya. Pertemuan keempat ini kita membahas tentang penilaian status kebugaran. Ya, setelah Anda belajar bagaimana kebugaran, kemudian apa itu konsep kebugaran, kemudian faktor gizi untuk kebugaran, maka di pertemuan keempat ini kita belajar nih bagaimana melakukan penilaian status kebugaran. Anda kan sudah belajar ya di di pertemuan sebelumnya ya, ada 5 komponen kebugaran yang kita pelajari. Jadi 5 hal ini teman-teman yang teman-teman sudah pelajari minggu lalu, ternyata bukan hanya kita mempelajari bagaimana cara mencapainya, tapi juga kita pelajari bagaimana menilainya. Karena kalau kita paham bagaimana menilai status kebugaran kardiorespiratori, kita tahu bagaimana mengukur muscular strength, maka kita bisa melihat resiko. Karena penelitian menunjukkan ada resiko-resiko ya. Orang yang tidak bugar secara kardiorespiratori maupun muscular strength dihubungkan dengan penyakit-penyakit degeneratif ya. Dan ternyata faktor-faktor dari kebugaran ini adalah gizi. Anda udah belajar ini minggu lalu ya. Nah, jadi penting untuk para ahli gizi bisa mempelajari bagaimana mengukur kebugaran kardiorespiratori, kebugaran muscular strength ya, kekuatan otot, kemudian daya tahan otot, fleksibilitas dan body composition. Dengan tujuan pembelajaran diharapkan Anda bisa menjelaskan cara menilai status kebugaran seluruh komponen, kemudian menilai status kebugaran kardiorespiratori, kekuatan otot, daya tahan otot dan fleksibilitas tubuh ya. Yang hari ini disampaikan melalui PPT ini ya. Oke, kita pendahuluan dulu ya. Data di Indonesia disebutkan bahwa level kebugaran kita pada usia muda terutama ya sudah low ya, dalam keadaan yang sangat-sangat rendah. Kemudian hasil penelitian saya sendiri bersama Ibu Desi ya, Ibu Desi Purwaning Tias, ditemukan bahwa level kebugaran mahasiswi kampus UHAMKA juga sangat rendah. Dan untuk penelitian saya juga masih penelitian yang sama ya, di tahun 2021, di tempat yang sama, di UHAMKA juga, ini sudah muncul di jurnalnya, Anda bisa akses ya, di jurnal Kesmas, volume 7 nomor 4, indeks massa tubuh, asupan protein, dan kekuatan otot pada perempuan remaja akhir, ini maksud saya adalah di UHAMKA ini ya, ditemukan bahwa lebih dari 50% mahasiswa UHAMKA memiliki kekuatan otot yang rendah. Oke, kita masuk ke yang pertama. Bagaimana mengukur cardiorespiratory fitness? Ya, ada beberapa parameter di sini yang kita pelajari ya. Kita bisa mengukur VO2 max-nya, kita bisa mengukur resting heart rate atau RHR, atau kita bisa mengukur recovery time, baliknya ya, gitu. Oke, kita langsung saja kita coba simulasi juga nih. Nah, yang pertama kita nyalakan timer 1 menit. Timer siap ya? Tadi ya. Oke. Iya, Ibu. Ya, sekarang teman-teman coba silakan raba di pergelangan tangan atau mungkin leher ya yang kira-kira paling mudah merasakan denyut nadi masing-masing. Kalau saya di pergelangan tangan ya. Nah, gitu ya. Oke, sudah terasa semua? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kita mulai ya. Timer siap? Silakan dikasih aba-aba. Dalam hitungan 3 saya mulai ya. 1, 2, 3. Maaf, waktu habis. Oke, sekarang Anda mungkin bisa
sebutkan ya. Kira-kira siapa? Silakan aja ya. Kita akan cek. Nah, di sini kita akan cocokkan hasil RHR kita tadi, resting heart rate saat istirahat semenit. Kita cocokkan. Ini ada laki-laki nggak di kelas ini? Perempuan semua? Tidak ada. Tidak ada, Ibu. Kita pakai tabel yang di atas ya, yang resting heart rate for women ya. Usia Anda berapa sekarang? Di range berapa? 18 sampai 25. Yang paling kiri ya. Nah, ya silakan. Siapa yang menyebutkan? Siapa yang dapat berapa tadi? 1 menit. Saya 70, Bu. Saya 70, Bu. 70. Oke. Saya 70. Di 70 itu di level apa teman-teman nih? Kalau usia 18 sampai 25? Above? Above average. Berarti selamat ya, Anda sudah di atas rata-rata berarti. Gitu ya. Nah, pengukuran VO2 max ini tadi mungkin saya sampaikan dulu di awal. Bisa. Demikian informasi ini saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bugar. Secara langsung bisa prediksi. Open circuit spirometry. Bisa pakai treadmill atau cycle ergometer. Jadi intinya gini, subjek yang kita akan ukur VO2 max-nya kita minta untuk melakukan treadmill atau cycle ergometer. Jadi kalau cycle ergometer berarti kan sepeda statis ya. Nah, kita minta dia untuk melakukan olahraga dengan level tinggi ya, mungkin sampai 70% kapasitas dia gitu, kapasitas maksimumnya. Pada saat itu juga ini oksigen yang dihirup oleh dia ini akan secara langsung dicek ya, masuk ke dalam monitor, layar monitor ya. Jadi ada hubungan antara katup dengan layar monitor dengan mesin-mesin yang sangat canggih, nanti akan langsung tertera di layar monitor berapa VO2 max-nya. Jadi makanya dikatakan ini adalah cara langsung. Karena langsung dihirup katupnya dipasang di mulut dan hidung, dia bergerak, nilainya langsung keluar, namanya cara langsung. Tapi sayangnya tes ini cukup mahal, sulit, complicated, dan butuh profesional. Oleh karena itu kan sulit ya, kalau mahasiswa S1 skripsinya mengukur VO2 max pakai cara langsung. Bu, saya mau mengukur VO2 max pakai apa? Open spirometry, ya Allah. Nggak lulus-lulus nanti ya, karena mahal harganya juga ya. Oke, oleh karena itu untuk penelitian di gizi masyarakat kita menggunakan cara prediksi. Nah, jadi kalian nanti kalau skripsi bisa pakai cara ini, 3-minute step test. Nah, ini alat yang dibutuhkan sangat simple. Kita hanya butuh stopwatch. Nah, di HP udah ada stopwatch ya. Metronom nih kalau teman-teman yang suka main gitar kan suka ada ya pengatur iramanya supaya nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Nah, itu metronom. Dia mengatur irama supaya iramanya sama. Jadi naik turunnya itu nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Metronom Anda juga bisa download di Android ya. Nah, di App Store ada kok. Kemudian bangku atau papan setinggi 31 cm. Kan. Nah, sekarang saya mau kasih simulasi lagi untuk menghitung ya hasil dari IMCA 3-minute step test. For example, ada seorang laki-laki 20 tahun finish the test ya, menyelesaikan tes with recovery heart rate dengan RHR sebesar 36 detik per 15 second. Nah, Anda kalikan dulu ya, kan 15 second ini kan baru belum 1 menit ya. Nah, Anda kalikan dengan 4 ya, dikalikan 4 nilainya, 36 ini dikali 4, supaya dapat semenit ya. Baru nanti kita hitung, masukkan ke rumus ini ya. Setelah Anda kali 15 kali 36, kemudian nanti hasilnya masukkan ke sini. 65,81 dikurang 0,1847 dikali yang tadi itu ya, denyut nadi yang per menit. Nah, coba silakan, saya kasih waktu 3 menit ya. Ya, silakan. Ada yang ketemu jawabannya? Berapa? Silakan, jawabannya berapa teman-teman kira-kira? Kalau 36 dikali 15 berapa? 36 kali 15, oh ada yang di chat. 540, Bu. Oh, 540. 15, sorry, saya salah sebut ya. 36 kali 4 sayang. 36 kali 4 berapa? 144, Ibu. 144, oke.
Kemudian kita masukkan ke sini ya. Nah, 144 dikali dengan 0,1847. Berapa? Di chat sudah ada yang jawab. Oke. Masih menunggu jawaban selanjutnya. Berapa? 144 dikali 0,1847. 26,59 Ibu. Ya, 26,59. Sekarang dikurang. 65,81 dikurang 26,59. 39,22 Ibu. Ya, 39,22. Ya, terkait berbagai jenis tes ini, ada yang mau tanyakan? Ibu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Ya, Neneng Yuyun, silakan. Kan tadi jenis step test itu banyak ya, Bu. Nah, untuk yang digunakan untuk pemula itu yang mana ya, Bu? Oke, terima kasih. Bagus sekali, Neneng Yuyun ya. Biasanya ini yang digunakan untuk tes massal dan bisa digunakan untuk mahasiswa, ya mahasiswa kemudian orang dewasa muda, dewasa usia muda, dianjurkan menggunakan step test. Nah, yang biasa digunakan adalah yang YMCA 3-minute step test ya, karena memang dianggap sudah divalidasi pada berbagai macam penelitian sebelumnya dan dia memang bisa mengukur level VO2 max dan juga level resting heart rate. Nah, ingat field test berarti di lapangan ya. Ada berbagai macam. Di antaranya yang pertama 1.5 mile run test ya. Oke, tadi kita sudah kardiorespiratory, sekarang kita masuk yang muscular strength, berarti kekuatan otot ya, menguji seberapa banyak kontraksi otot yang bekerja ya, berapa banyak ya sel otot yang bekerja untuk sekali angkatan atau diminta untuk mengangkat beban atau mengerjakan suatu pekerjaan ya. Nah, ini muscular endurance test. Siapa yang mau simulasi sih? Kita coba 1 menit, kemudian dia bisa berapa push up, nanti kita akan masukkan angkanya ke sini. Siapa nih? Wulan bisa? Saya, Ibu. Oke, boleh. Saya stop share dulu ya. Nah, mungkin Wulan bisa simulasi. Ada timernya, tadi siapa timernya ya? Ibu, ini saya dilihat pas lagi push up, Bu, atau nggak usah? Dia bisa nggak diarahkan ke, nanti kita pin Wulan ya, semua kita. Ada, Bu. Ya, berarti clear ya. Nanti silakan ada push up sama 1 menit, silakan timer. Ya, Ulan aku mulai ya. 1, 2, 3. Nah, tadi Wulan berhasil berapa kali melakukan? 25, Bu. 25, oke. Tadi kita masukkan teman-teman ya, 25 levelnya kira-kira level mana nih? Kalau usia Wulan berapa tadi? 20 berapa? 20 ya? 19, Bu. 19, oke. Kita pakai level ini aja yang paling rendah, yang mendekati ya. Kalau dia bisa 25 kali, female, F ya. Nah, 25 di mana levelnya teman-teman? Levelnya di mana kira-kira? Very good, Bu. Very good ya. Skenario 1, seorang peneliti ingin mengetahui level kebugaran mahasiswi di suatu fakultas. Mahasiswi tersebut diminta untuk melakukan naik turun sebuah bangku ya, dengan ketinggian tertentu, selama durasi tertentu, dan dengan irama tertentu. Anda bisa lihat gambarnya jelas sini ya. Nah, pertanyaan pertama, silakan dijawab ya. Apa tujuan tes kebugaran tersebut? Nah ini ya. Nah, kira-kira apa? Apakah untuk cardiorespiratory, muscular strength, muscular endurance, flexibility, atau body composition? Oh, ada yang jawab di chat? Ada. Oke. Oke, sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan lagi? Atau mungkin ini saya jelaskan dulu tugas ya. Nah, jadi tugas untuk minggu depan, seperti yang kita pernah sepakati bersama di RPS dan di RTM ya, ada tugas untuk minggu depan Anda silakan membuka aplikasi SIPGAR. Jadi aplikasi SIPGAR adalah aplikasi dari Kemenkes yang dia bisa mengukur kebugaran dengan tes. Oke, ada pertanyaan terkait tugas? Ibu izin bertanya. Ya, Rebulan. Ini tugasnya dikumpulkan lewat apa ya Bu, dan
dikumpulkan dalam bentuk apa? Oh, oke. Kita mungkin cek kembali ke RTM kita ya, yang pernah teman-teman akses juga di OLU ya. Nah, ini yang dulu pernah kita bahas. RTM kita untuk pertemuan keempat ini ya. Nah, jadi tugasnya adalah mahasiswa menilai status kebugaran masing-masing secara individu menggunakan aplikasi SIPGAR. Ya, nanti bentuk format luarannya berupa screenshot hasil tes kebugaran pada aplikasi Anda, screenshot saja. Ya, jangan lupa bobot penilaian tugasnya 10% dari semua. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini. Ini referensi yang tadi kita gunakan ya. Jadi memang Anda bisa cek artikel penelitian saya ya, lebih lanjut lagi untuk kebugaran ya, bagaimana saya menilai kebugaran. Sudah sangat jelas saya jelaskan di metode penelitian saya ya, di jurnal-jurnal dan juga di proceeding ini. Kemudian juga di buku-buku, ada di buku dari American College of Sport Medicine tadi yang tabel-tabel tadi, lebih lengkap lagi ada di buku ini ya, di ACSM, dan juga jangan lupa di modul pembelajaran yang dikarang oleh saya dan Bu Desi. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa setelah ini Anda kerjakan kuis di OLU ya, sudah saya setting kuisnya, ada 10 soal. Bahan-bahan mata kuliah juga sudah saya ada di OLU-nya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi ini saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bugar.